Oke, hai teman-teman. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya di dalam kehidupan ini, keadaan yang tidak berarti itu adalah sebuah langkah menuju kesuksesan darimu? Itu adalah suatu pikiran yang telah saya deru dari sejak lama. Ini adalah salah satu manifestasi daripada paradigma yang sejak lama saya genggam di hati saya. Dan sejujurnya, teman-teman, di sini saya menyampaikan secara luas, walaupun terkadang agak kaku ya, karena ini adalah public speaking pertama saya. Jadi saya akan memulainya dengan cara yang simple saja dan tidak ragu-ragu. Dalam beberapa kisah, beberapa hari yang lalu teman-teman, saya itu dulunya pernah berpikir, sebenarnya manusia ini hidup dalam suatu genggaman atau sebenarnya sebetul-betul bebas. Ini tidak berarti bahwa saya meminta teman-teman untuk menjadi seorang yang bebas secara anarkis ya. Namun ini adalah bentuk dari salah satu interpretasi kita dalam suatu filosofi, bahwasanya manusia itu tidak akan selalu pernah bebas. Itu adalah salah satu kajian dari pertanyaan saya juga teman-teman. Karena saya pernah berpikir, jika kita bebas, tapi ada hukumnya, lantas apa makna dari kebebasan itu sendiri? Dari dulu sejak beberapa tahun yang lalu saya ingin bercerita. Beberapa tahun yang lalu saya sejak SD pernah berpikir, ini pikiran saya ya teman-teman, agak aneh saat saya masih kecil berpikir demikian. Sejak saya kecil saya entah bagaimana ingin mengungkapkan sesuatu yang aneh gitu. Jadi sejak saya kecil saya berpikir, untuk apa kita hidup jika suatu saat nanti kita akan mati? Ya, betul. Ini tidak bohong, teman-teman. Dan saat itu ketika saya berpikir demikian, otak saya seperti sudah ngeblank, tidak akan melakukan apa-apa. Seperti ke pleasure, sudah tidak berniat melakukan apa-apa lagi. Sejak saat itu, saya saat sedang jalan-jalan, saya itu apa ya, mengalami hal yang saya ragukan di saat jalan-jalan. Ada satu dokumen direkam oleh ibu saya. Di situ saya berjalan, berdiam diri di tempat duduk saya dan melihat bahwa diri saya itu tidak termangu, terdiam, tidak ada melakukan apa-apa. Berpikir bahwasanya, oh saya ini dikendalikan oleh siapa sebenarnya? Apakah saya sebenarnya adalah orang yang free, orang yang bebas? Lihatlah, ini saya menunjukkan tangan saya. Apakah saya dikendalikan oleh sesuatu? Itulah pikiran yang telah saya lakukan sejak saat itu, teman-teman. Dan hal itu memang sangat dielu-elukan oleh diri saya sendiri. Dan di samping semua itu teman-teman, di samping setiap saya memiliki pengalaman seperti demikian, semakin lama saya dewasa, saya mulai menyadari bahwa salah satu bentuk daripada interpretasi dan niat dari diri saya sendiri untuk memikirkan hal tersebut hingga otak saya blank, itu adalah salah satu bentuk nyata dari salah satu filsuf yang telah menyatakan hal ini. Namanya tidak lain adalah Friedrich Nietzsche, yang telah menuliskan salah satu bukunya, yakni um, um, apa ya, salah satu bukunya itu kurang tahu sih nama, yang penting dari Z itu, yang dia melukiskan itu bahwasannya manusia itu hidup itu tanpa arti, bahwasanya mereka itu sebenarnya hanya hidup di pengkotak-kotakan tanpa ada arti yang semu, tanpa ada arti yang berarti, karena semua makna kehidupan dan kebenaran itu tidak ada artinya, karena semua manusia itu memegang prinsip masing-masing. Di sini saya lihat corak daripada nihilisme ini adalah salah satu bentuk kajian yang sebenarnya bisa didalami secara dalam. Namun ketika saya lihat di setiap TikTok, setiap saya lihat di media sosial, seperti katanya Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya. Apakah itu adalah salah satu interpretasi benar jika kita hanya mendalami salah satu filosofi yang ada di dalam TikTok tersebut? Oh tentu tidak, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, di sini tentunya filosofi tidak didalami dengan sangat singkat, ibarat TikTok dan ibarat pohon.
yang cepat membuah dalam satu hari. Tidak demikian teman-teman. Karena manusia itu mempelajari dengan teliti dan dengan baik. Balik pada nihilisme tadi, interpretasi dari kata-katanya bahwasanya manusia itu sebenarnya tidak ada artinya. Dan kita itu hidup di tengah modernisasi yang sedang menderu. Maka dari itu, lambat laun, di dunia yang serba cepat ini, banyak yang mulai menunda, banyak mulai meninggalkan agamanya sendiri akibat dari popularitas dan setiap esensi kehidupan yang telah meraih titik emasnya. Dan teman-teman harus paham nih, Friedrich Nietzsche tidak sekedar mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada artinya, tidak hanya sekedar mengatakan demikian teman-teman. Bahwasannya manusia itu haruslah tetap bergerak meskipun di setiap alam kita sudah menyadari bahwasanya kita itu hanyalah makhluk yang tidak berarti. Kita adalah makhluk yang terlintas di setiap planet yang hidup di bumi ini, di salah satu planet yang bernama Bumi. Makhluk kecil yang hidup di tengah-tengah arus alam semesta yang tetap melaju sangat besar, dan kita hanyalah makhluk kecil di sini teman-teman. Dan tak pelak kita akan mati terkubur di dalam tanah dan tidak akan pernah terlihat lagi seperti abu yang telah hilang. Saya pernah sebelumnya memberikan suatu cerpen ya. Di sini cerpennya itu lebih mengarah pada kemanusiaan. Namun cerpen ini yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah cerpen yang menegaskan bahwasanya seseorang yang hidup di tengah peraturan, di tengah arus kediktatoran, pada akhirnya mati berhembus bersama dengan angin yang tidak akan pernah terlihat lagi. Demikianlah salah satu novel yang sebelumnya ada saya baca. Novel ini sangat bagus sekali teman-teman. Novel yang menceritakan seseorang yang hidup dan tidak tahu arah kemana. Novel ini menceritakan seseorang yang saat hidupnya itu melihat bahwasannya dia itu paham bahwasannya di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Dan dia hanya seorang diri di situ. Dan dia paham saat kita menganalisis dan mengetahui bahwa kita hanyalah seorang yang diperbudak oleh sesuatu sistem yang pada akhirnya memberikan kita suatu analisis dan pemahaman bahwasanya kita adalah manusia yang sadar. Kita harus tahu, kita janganlah menjadi seorang yang penakut. Karena kata Max Stirner, orang penakut tak lebih daripada seorang yang dibudak oleh seorang hantu. Karena mereka itu adalah seseorang yang tidak kenal ampun, akan diperbudak suatu saat di tengah pengkotak-kotakan ini. Agama, moralitas, aturan, hukum, adat, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pengkotak-kotakan yang jika tidak ditelaah dan tidak digunakan secara spesifik, itu tak lebih daripada hantu yang kita sampaikan untuk menyamankan agar kita membuat diri kita sebagai manusia, sebagai bentuk fisik, itu nyaman, tapi secara jiwa kita dikekang. Agama awalnya digunakan untuk memberikan kita penuntun hidup, bukan sebagai arah agar kita menjadi seorang budak yang hidup dituntun oleh daripada manifestasi bentuk agama ini sendiri. Seperti awalnya Martin Luther itu sadar bahwasanya dirinya itu tidak ada artinya karena melihat bahwasanya agama ini yang malah mengekang dirinya, bukan dirinya yang hidup dituntun oleh agama itu sendiri. Dan akhirnya dia memprotes dan membuat aturan baru. Namun sedemikian rupa sekarang ini agama telah membuat dan mendesain dirinya menjadi lebih konyol lagi. Karena demikianlah Max Stirner mengatakan bahwasanya kita tidak lebih daripada hantu. Teman-teman yang saat ini sedang menonton video saya, mungkin video ini sangat singkat, berdurasi 10-11 menit teman-teman. Namun saya harap teman-teman setidaknya paham apa arti dari nihilisme ini.
Karena saya melihat di TikTok itu tidak lebih, manusia itu hanya memikirkan. Nihilisme itu adalah bentuk bahwasannya kita itu tidak ada artinya. Tidak. Nihilisme itu adalah suatu kepercayaan. Bila kita tidak ada artinya di tengah ombak yang menderu, kita bisa menjadi apa saja. Kita bisa bebas, dan kita bisa luas dalam melakukan apapun, tanpa hidup dalam sebuah pengkotak-kotakan, seperti kata Max Stirner sebelumnya. Demikianlah hidup saya, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bila mana setiap saran atau setiap kata-kata dari saya penuh dengan umpatan kebencian ataupun makna yang tidak dapat teralokasi sedemikian rupa, teman-teman bisa memberikan saran ataupun kritik yang mungkin saja bisa membantu teman-teman agar semakin membangun. Karena channel Historia ini tidak hanya sekedar memberikan interpretasi untuk memberikan suatu cahaya yang hanya mendengar, namun akan tetap aktif dalam menyampaikan setiap aspirasi. Saya, William Tikmatis Kasibuan, dari Historia Channel, pamit undur diri. Terima kasih.